waktu Pilgub dulu, ini kan Nasdem nggak mendukung Anies nih. Dan kencang sekali kan pertarungan Pilgub DKI waktu itu. Nah pertanyaan saya, mengapa tiba-tiba pada Pilpres sekarang ini malah Nasdem seakan-akan ini pembela utamanya gitu di depan gitu. Dulu berarti kan Anies dianggap salah, makanya nggak didukung. Oh sekarang malah jadi yang paling benar semua gitu, jadi didukung gitu. Karena kami dulu mendukung Anies ini di Pilgub, bisa dicatat itu. Kami sangat mendukung waktu itu. Dan kami bersama dengan beliau itu. Ya, tahulah kami susah payahnya berjuang dengan Pak Anies itu. Makanya saya tanya dulu nih, kira-kira apa yang menarik sehingga misalnya bisa mendukung Pak Anies. Jangan-jangan PAN bisa gabung ke sana gitu loh, Bang Karni. Mana tahu kan masih terbuka peluang untuk ke sana gitu. Ya kita dengar dulu. Tapi yang benarnya loh ya, jangan apa, kita kan juga orang politisi semua yang ngerti apa jawaban ini benar apa enggaknya gitu. Kalau nggak dijawab nggak apa-apa juga. Nggak, jawabannya saya mengutip dari Pak Surya, why not the best? Nah, di saat ini ya Pak Surya bilang begitu, why not the best? Jadi saat ini ya di antara yang terbaik-terbaik, kita pun juga tidak mengatakan bahwa calon lain buruk. Di antara calon-calon yang terbaik ini bagi Nasdem, yang terbaik adalah Mas Anies, itu yang pertama. Yang kedua, ya ketika kita bicara soal Pilgub, dulu sebelum Mas Anies menyatakan diri untuk menjadi calon gubernur, ya kita sudah memberikan dukungan kepada Ahok. Ya pada saat itu bahkan Ahok masih ingin menjadi calon independen. Kita dukung sebagai calon independen. Ini juga sebagai pembelajaran juga bahwa ya Kenapa tidak calon independen maju, kalau dia bagus kita dukung. Saat itu Mas Anies sama sekali ya, saat itu Mas Anies belum muncul keinginan untuk maju bahkan. Jadi setelah kita berikan dukungan kepada Pak Ahok, barulah kemudian Mas Anies didukung untuk maju calon gubernur. Nah tapi Nasdem sekali lagi kita ingin juga tunjukkan kepada publik, kalau kita udah dukung ya sudah, kita konsisten di situ. Kita nggak bakal geser-geser. Ya, apapun ya kita akan berjuang betul. Meskipun juga waktu Pilgub pun juga tantangan ke Nasdem juga berat, dituduh macam-macam lah, macam-macam lah. Dan akhirnya kita memilih Mas Anies pun sekarang sebagai calon presiden, kembali lagi terpaan datang, nggak jadi masalah. Yang penting ya itulah pelajaran ketika kita berpolitik, kita harus hadapi semuanya. Jadi Bang Karni, Pilgub DKI itu orang masih merasakan sekarang bagaimana pembelahan masyarakat itu. Dan termasuk Nasdem ini ikut membelah sebetulnya. Karena enggak, karena justru dukungan politiknya itu membelah loh. Jadi kan ada yang ke sini, ada yang ke sini. Itu namanya ikut membelah. Itu harus saya katakan enggak. Justru Nasdem berkali-kali ya mengajak publik untuk kita berpolitik jangan dengan pembelahan seperti ini. Itu posisi Nasdem dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Mbak, gak ada satupun kalimat kata itu ada. Jadi maksud saya begini, dukungan terhadap politik pembelahan dari Nasdem. Bisa dicek, bisa cari buktinya, nggak mungkin akan temukan itu. Jadi kita maksud saya begini, yang perlu diklarifikasi di sini ini adalah tadi kalau dulu itu kan Nasdem tidak sama sekali. Itu sebetulnya pertanyaannya. Jadi kalau dikatakan the best ya yang lain juga the best. Jangan dikira misalnya Prabowo nggak merasa the best juga merekanya atau Gerindranya maksud saya mengatakan dia nggak the best. Pasti. Dan Gerindra ini punya pengalaman juga mendukung Anies ini. Kami punya pengalaman sama. Gitu loh. Dan kalau kita mau bongkar lagi nanti alasan Gerindra, alasan kami semua kan nggak etis juga. Jadi ini semua maksud saya ini perlu untuk, karena dari tadi kan dipuji terus nih. Enggak, dari tadi dipuji terus soalnya kan. Enggak, tentu lebih baik kasih tahu aja. Lebih baik kasih tahu aja pengalaman dulu ya gitu. Adalah pengalaman kita untuk mendukung kita pasti akan memuji dan calon kita masing-masing. Tapi kenapa kemudian ketika Nasdem memuji Mas Anies, kenapa menjadi masalah itu? Kita juga enggak masalah ketika enggak, wajar begini loh. Habib memuji begini Pak Taufik. Prabowo, Anda kalau sudah mencapreskan orang, Anda kalau mencapreskan orang lalu Anda muji itu wajar. Ya betul. Malah nggak mungkin lah Anda mengatakan itu nggak baik. Jawaban itu justru tidak tepat maksud saya dengan pertanyaan saya. Dulu kan Anda nggak suka, kalau sekarang suka. Itu loh pertanyaan. Dulu dia nggak suka. Sekarang dia suka. Ya itu maksud saya, pertanyaan itu. Dia sekarang suka. Satu kalimat aja kok.
Manusia memang biasa berubah. Iya, nah yang berubah ini jadi problem. Maksud saya supaya masyarakat lebih cerdas melihat perubahan ini. Ya, tadi saya, yang dimaksud perubahan itu apa? Jangan-jangan koalisi perubahannya itu tadi pilihan aja tadi, gitu loh. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Itu kan soal Enggak, waktu tadi. saya kira- Jadi kita lebih dahulu mendukung Ahok, bahkan sebelum PDI Perjuangan memberikan dukungan, waktu masih calon independen kita sudah dukung. Sehingga ketika kita sudah dukung, masa kita harus mendukung yang lain? Kita tahu Mas Anies itu oke, tapi kan kita sudah mendukung Ahok. Kenapa kemudian harus berubah? Jadi ini soal waktu saya dan itu clear kok.